tangan kasih-Mu, Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau atas berkat kasih sayang-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan kami dapat menikmati kehidupan ini. Puji syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Melalui ibadah kami lewat online ini, kami percaya, kami meyakini bahwa Engkau ada, Engkau hadir di setiap kami ya Tuhan, di dalam hati dan kehidupan kami. Ketika kami mengambil waktu sejenak untuk duduk diam, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui media online ini, di situ kuasa-Mu ada menjamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga ibadah kami pada saat ini adalah ibadah yang mempermuliakan nama-Mu saja. Puji syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami siapkan hati kami untuk kami mau belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu, menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kesempatan buat kita semua untuk boleh hidup ada di dalam dunia ini, menikmati segala berkat-berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Sefanya pasalnya yang ketiga. Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Saya akan bacakan untuk kita Sefanya pasal 3 ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Puji Tuhan. Renungan kita saat ini, saya beri tema tentang jangan takut. Sesuai dengan bacaan firman Tuhan kita di ayatnya yang ke-16, kalau kita perhatikan di situ dikatakan bahwa janganlah takut hai Sion. Janganlah takut hai Sion. Jangan takut. Nah, anak-anak Tuhan, jemaat GSJ Awinangun, kalau saya mengajukan suatu pertanyaan seperti apakah engkau takut? Apakah engkau merasa takut saat ini? Takut menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi yang menimpa hidup kita. Takut untuk menghadapinya. Apalagi kalau dikaitkan dengan situasi-situasi saat-saat ini, apa yang terjadi menimpa dunia ini. Takut karena ada corona. Takut untuk menghadapinya. Saya percaya bahwa setiap kita punya jawaban masing-masing. Ada yang takut, ada yang tidak takut, dan ada yang setengah-setengah antara takut dan tidak. Nah, kita anak-anak Tuhan berada di posisi yang mana? Jawab masing-masing di dalam hati. Nah, perasaan takut itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi, ya.
Perasaan takut adalah hal yang manusiawi, sesuatu yang wajar untuk terjadi dan dialami oleh setiap orang. Siapapun pasti dan pernah mengalami akan hal ini, perasaan takut. Takut untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Dan terkadang perasaan takut itu susah untuk untuk dihilangkan dari dalam hati, dari dalam hidup ini. Terkadang susah untuk dihilangkan, apalagi jika menghadapi sesuatu yang benar-benar atau betul-betul sangatlah menakutkan. Jadi susah untuk dihilangkan. Jadi perasaan takut itu hal yang manusiawi. Setiap kita pasti pernah mengalami akan hal ini. Nah, kalau kita melihat bangsa Israel ketika mereka menghadapi serangan-serangan musuh, mereka ketakutan, merasa takut untuk menghadapi serangan musuh. Ditambah lagi dengan menghadapi murka Allah. Bangsa Israel merasa takut menghadapi hukuman Tuhan, murka Tuhan, kemarahan Tuhan yang akan diberikan kepadanya karena perbuatan dosa, perbuatan jahat yang mereka sudah lakukan di hadapan Tuhan. Jadi ada perasaan takut yang mereka alami. Nah, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan, oleh karena cinta kasih sayang Tuhan yang tidak pernah terputus dan selalu diberikan kepada umatnya, sehingga Tuhan datang di tengah-tengah mereka melalui perantaraan seorang nabi Sefanya untuk memberitahukan suatu jaminan, suatu penguatan supaya mereka jangan takut. Jangan takut menghadapi hukuman Tuhan, menghadapi serangan musuh-musuh, karena Tuhan sendirilah yang sudah menghadapi semuanya itu. Tuhan yang mengangkat, menyingkirkan hukuman itu, dan Tuhan yang menghadapi segala serangan musuh. Sehingga mereka jangan takut untuk menghadapinya. Nabi Sefanya datang memberitahukan kepada bangsa Israel, umat Tuhan, untuk jangan takut karena Tuhan yang akan menghadapinya. Tuhan yang mengangkat hukuman itu dan menghalau setiap musuh-musuh yang ada. Tuhan datang sebagai seorang pahlawan yang akan memberikan kemenangan. Di ayatnya yang ke-17 di situ sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Nah, Tuhan ada di antaramu, ada di antara kita sebagai seorang pahlawan yang akan memberikan kemenangan, yang akan membaharui kehidupan ini di dalam kasih-Nya. Anak-anak Tuhan, keluarga Kristen, banyak hal yang dapat membuat kita merasa takut. Banyak yang membuat kita takut. Nah, belajar dari firman Tuhan saat ini untuk tidak takut menghadapi apa saja. Jangan merasa takut menghadapi kesusahan-kesusahan yang ada, menghadapi segala persoalan pergumulan yang ada, karena Tuhan Yesus ada di antara kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu hadir sebagai seorang pahlawan untuk menolong setiap umatnya. Dia adalah pahlawan yang sejati,
yang tak tertandingi oleh apapun. Dia memiliki kuasa yang hebat, kuasa yang luar biasa, yang sanggup untuk melakukan apa saja. Karena itu, mari anak-anak Tuhan, keluarga Kristen yang ada, secara khusus Jemaat GSJ Winangun, untuk kita senantiasa memohon belas kasih sayang Tuhan, agar Tuhan senantiasa selalu hadir bersama-sama dengan kita. Kita mau senantiasa untuk memohon kemurahan Tuhan, memohon kasih sayang Tuhan, agar Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, menyertai setiap langkah hidup ini. Jangan takut di dalam menjalani kehidupan ini, karena Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Amin. Kita mengimani, kita percaya akan kebenaran firman Tuhan ini yang mengajarkan untuk kita jangan takut sekali lagi, sebab Tuhan ada di antara kita. Dia hadir sebagai seorang pahlawan yang memberikan kemenangan, yang memberikan pertolongan di dalam hidup ini. Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Engkau bersyukur untuk semua berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kalau tadi Tuhan kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memateraikan itu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukannya seturut dan kehendak-Mu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa di hadapan Engkau, membawa keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, memohon senantiasa belas kasih sayang-Mu Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan daerah kami Tuhan, Sulawesi Utara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi Tuhan. Kalau saat ini ya Bapa, terjadi bencana di mana wabah corona menimpa bangsa kami, bahkan di seluruh dunia ini. Namun kami hanya berserah penuh ke dalam tangan pengasihan-Mu, menyerahkan bangsa kami Tuhan, menyerahkan daerah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang memberkati, memulihkan semuanya Tuhan. Dan kami pun berdoa setiap pemerintahan yang ada, mulai dari presiden sampai dengan yang ada di pelosok-pelosok desa Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Bapa yang memberikan mereka hikmat, yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Tuhan menolong dan Tuhan mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesusku, kami pun berdoa kepada Engkau, menyerahkan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada, bahkan gereja-Mu Tuhan yang ada di Winangun. Engkau Tuhan yang memberkati pula, Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang senantiasa Tuhan mengurapi setiap gereja-Mu, agar gereja-Mu Tuhan tetap ada, tetap berdiri Tuhan, untuk menyatakan hormat dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Tuhan menolong bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, mengurapi dan berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap Tuhan memberitakan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun tantangan yang dihadapi, namun di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, jemaat-Mu yang ada di Winangun Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai kepada yang dewasa.
Engkau Tuhan yang memberkati, menguatkan iman percaya mereka, meneguhkan panggilan mereka untuk tetap ada di dalam panggilan-Mu di hadapan Engkau, ada di dalam iman mereka, percaya mereka kepadamu Tuhan. Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berkuasa dan Engkau yang bertindak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan Engkau yang mendengar dan menjawabnya seturut yang Kau kehendaki. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.